berpenghasilan tetap. Itu menarik tuh, masalah pemerintah ngambil data pengangguran dari mana. Selama ini kalian selama jadi pengangguran pernah data nggak? Ya kalau versi pemerintah mungkin selama kau masih bertahan hidup, tengok kau masih makan, kau berarti belum nganggur. Cibot dan Aris. Iya. Aris namanya Bang Aris. Cibot namanya siapa nih? Ipan Cibo. Ipan ya. Nah, itu nama asli kok. Hah? Nama asli. Nama asli ada juga. Nama asli Ipan. Muhammad Irfan Firdaus. Cibot nama artis ya, nama beken ya. Nama beken. Dia takut nggak dikenal dengan nama artisnya itu. Daripada nama aslinya itu. Muhammad Irfan Firdaus ya kan? Aku nggak tahu, zaman dulu orang paling suka nama dipanggil lengkap gitu. Oh iya. Tapi karena kita hidup di zaman sekarang. Aku kalau ngopi sama kalian, aku dipanggil nama lengkap senang aja aku, tapi kalian nggak ada yang tahu nama lengkap aku kan? Iya. Kalau tahu ya juga. Aris Padilla. Pakai H bang awalnya. Sampai di sini mau bahas apa nih? Aku bilang, Hmm. kalau ngomong seputar wawasan, aku terbatasan wawasan bang. Ya. Masa kata aku terbatas. Hmm. Jadi Paling tidak suara-suara dari kalangan kita nih, kalangan pengangguran juga terlibat di dalam podcast ini. oke, aku sebenarnya mau kasih tahu sih sama teman-teman yang nonton nih. Jadi dua orang ini adalah tokoh pengangguran di Aceh Tamiya. Iya. Sebelum kita ngundang tokoh pemuda kemarin kan. Nggak cocok lah bang kalau abang bilang kami tokoh. Jadi Kami pengangguran di usia berapa? Sedangkan orang-orang tua di atas kami sih banyak pengangguran bang. tokoh pemuda pengangguran. Lebih tepatnya lagi Boleh, karena kami masih pemuda, muda bang boleh. pemuda yang nggak sakit hati kok dibilang penganggur. Iya, kadang orang banyak sakit hati ya. Nah, sakit hatinya itu kan cuma sekedar profesi. Sebenarnya Iya. nganggur itu apa? Pengangguran itu kalau menurut aku bebas, free ya. Ya. Gak ada beban. Jadi adanya pengangguran kayak kita nih Re, sebenarnya membuat kinerja bapak-bapak pemerintahan sana punya PR. Bayangkan kalau nggak ada pengangguran, kerja apa? Apa yang mau mereka sejahterakan? Semuanya berimbang. Enggak, kalau aku nengoknya orang tuh kenapa harus mikir kita? Kau ngaku pengangguran tapi kau bertahan. Dia nggak mikir kita. Kau setiap hari beli, kau setiap hari ngopi, di rokok kau mampu. Kok apa lagi orang tuh mikir? Justru itu harusnya pengangguran nggak perlu berkecil hati. Kita juga bisa Nggak, beraktivitas jadi seperti apa yang jadi gini, mereka kau duit dari lakukan. mana selama nih ngopi, ngerokok, beli rokok, Itu dia. makan? Di situ orang nggak tahu kalau pengangguran juga punya pendapatan. Berarti kan nggak nganggur kan? Itu dia. Harusnya nggak boleh sakit hati dibilang nganggur. Berarti sebenarnya pengangguran itu bukanlah orang yang nggak punya pendapatan ya? Iya, tepat kali itu. Pengangguran itu Jadi- cuma orang yang nggak bekerja seperti yang dipandang orang. Iya. Nggak harus tiap pagi keluar pulang sore ya kan. Berarti Itu status, ada. berarti yang dianggap kerja itu kalau dia punya tempat, Ya, ada jam kerjanya. ya. Jadi kalau nggak ada jam kerja, nggak ada status tempat, nggak ada status gaji tetap, itu pengangguran. Nah, itu banyak Walaupun orang dia juga. punya penghasilan. Walaupun dia selalu ada duit nih, Iya, di situ banyak walaupun entah orang. dari mana duitnya. Iya, ya. Berarti ini bang kita kurang dalam memahami pengangguran ini. Entah pun aku kurang wawasan ya. Ya emang iya, kan kita kan hari ini bicara sebagai orang yang nggak berwawasan. Iya, Jadi- betul. Jadi kalau jadi pemerintah itu ngeluarin angka pengangguran ditengok dari apanya tuh? Ya mungkin dari kerja ya. Karena status Statistik kerja tadi, Bang. penduduk yang tidak bekerja dan berpenghasilan tetap. Itu menarik tuh, masalah pemerintah ngambil data pengangguran dari mana. Selama ini kalian selama jadi pengangguran pernah data nggak? Ya mungkin di data pengangguran tuh nggak ada nama kami, Bang. Kami nggak tercatat dalam data pengangguran itu. Itu Bang, aku sama sekali nggak pernah tahu. Dianggap nganggur itu dari mana? Terus data itu di mana? Atau di Dinas Tenaga Kerja kah? Ya. Di statistik kah? Nilai pengangguran itu dari mana gitu? Apakah orang ini punya kriteria kerja ini? Itu dia. Dalam pemerintah itu yang namanya kerjaan itu sebagai ini profesinya. Iya. Ya paling tidak kalau aku melihatnya di sini aku yang nggak punya pekerjaan tetap ya harus nyaman. Karena aku tengok semua orang itu pasti punya jurus masing-masing untuk bertahan hidup, Bang. Iyalah. Main chip misalnya. Tapi chip judi itu- usaha juga, Bang, judi. Enggak, chip ini kan nggak judi, ini game. Enggak, aku bilang judi, bukan Oh. kategori game itu ya. Judi adalah usaha. Kalau menang.
Kalau kalah, nanti dia buang-buang duit. Berarti itu bagian dari usaha dia untuk bertahan hidup. Masalahnya gimana caranya judi itu menang terus. Nah, itulah kenapa judi itu nggak boleh. Kalau di sini memang yang namanya sudah ada aturan hukum, itu seperti judi. Ya, kalau bisa pemuda-pemuda pengangguran hindari. Nggak cuma pemuda pengangguran, semua kita yang hidup di negara Kesatuan Republik Indonesia punya aturan hukum, mana-mana yang melanggar ya kita semua kalangan harus taati Ingat ya? peraturan itu. Judi segala macam, pengangguran juga nggak harus bertahan hidup dengan yang di luar konteks. Aku melihat si Bot ini kayak caleg lagi apa? Orang mau nyalek. Orang mau nyalek. Tapi bang aku nggak ada niatnya. Boleh terlibat di politik, Pak? Aku di politik sering digunakan sebagai ujung tombak. Nggak, itu kau yang digunakan atau kau menawarkan diri? Dipergunakan. Jangan-jangan pelajar politik. Baca politik sana sini ya. Nah, gitu ya. Sana sini. Kita Nggak, itu berarti kau yang datang. enggak ada yang aku datang, ada juga orang yang mendatangi aku. Oh, Kita juga kalau udah masuk ke tahapan-tahapan pesta politik semua pasti didatangi. Nah itu kan kepentingan segelintir orang. Tapi ingat itu semua niatnya itu pasti bagus. Yalah, bagus lah niatnya. Pasti bagus. Niatnya bagus. Niatnya bagus. Cukup Ada yang dah, di situ aja ya. Ya. Nggak usah disambung Mau usah lagi. disambung, niatnya bagus. Niatnya bagus intinya, udah. Terima kasih buat semuanya yang punya niat. nah ini yang ngomongnya bagus. memang nggak ada arah kan, bebas Nggak aja ada, Bang. bebas aja, bebas aja. Nggak, aku cuman penasaran aja. Maksudnya dia bilang tadi dia yang didatangi orang untuk keperluan politik. Kenapa harus dia yang si pengangguran ini? Kapasitasnya apa? Justru itu. Aku boleh jawab nggak? Nah, Apa grade sih? pengangguran kan? Aku boleh jawab nggak? Nah, boleh. Pengangguran ini adalah orang yang paling sering duduk-duduk di mana-mana. Banyak kali yang dikenalnya. Satu lagi, jumlah pengangguran lebih besar. Nggak, potensinya apa untuk politik itu? Untuk politikus datangi dia. Ya, karena dia banyak Apa yang kenal diambil orang. manfaatnya dari dia? Banyak kenal orang. Banyak kenal pengangguran. Angka pengangguran itu lebih banyak kemungkinan. Coba kita bisa cek ya kan. Bahasa yang mudah dipahami oleh pengangguran itu biasa bahasa-bahasa kayak kita. Kira-kira- Bahasa formal nggak bisa. Kalau kita nggak kerja nih, nggak kerja di sebagai maaf cakap ya. Kalau di sini kita nggak kerja di leasing, kita nggak kerja di bank, kita nggak kerja di PNS, itu udah jadi pengangguran loh. Oh ya, Itu versi abang kan? Ya, Ya, versi pemerintah mungkin nggak kayak gitu. versi pemerintah gimana? Ya mungkin versi pemerintah. Masih mungkin. Ya kalau ya kan ini versi Bang Ipin. Nah, Ya kalau versi pemerintah mungkin selama kau masih bertahan hidup, tengok kau masih makan, kau berarti belum nganggur. kalau itu aku apresiasi sih sama pemerintah di sini. Kenapa? Karena begitu banyak pengangguran di sini, itu masih hidup semua kan. Berarti sejahtera kali memang daerah ini. Ya satu sisi Banyak bukan bantuan sana sini gitu kan. Makanya Betul. itu. kita harus apresiasi Ya. kerja-kerja pemerintah. Juga kerja pengangguran. Aku di sini menjunjung tinggi pengangguran itu. Hidup Sebab apa? pengangguran. Kalau kita apapun profesinya, PNS, pejabat, pengusaha, pedagang, bahkan pengangguran, jadilah profesi yang baik. profesi pengangguran itu tadi. Ya. Profesi pengangguran harus menjadi profesi yang baik. Ya, ya. Pedagang harus pedagang yang baik, PNS yang baik, pejabat yang baik. Berarti pengangguran itu bagian dari profesi, Bang. Profesi Iya. layak diberi bantuan ya. Yang mau bantu ya silakan. Kayak gitu ya. Tapi kan sebenarnya masih usia-usia produktif lah ya. Ya, Kamu masih pemuda lah gitu bilangan, pemuda kan. Ya. Nggak ikut-ikut kelembagaan kepemudaan gitu di sini gitu. banyak lah terlibat. Hampir rata semua organisasi juga kita terlibat. Terlibat kan? Nah itu kan bisa jadi profesi juga. Itu Sebenarnya itu profesi nggak? Misalnya kita jadi ketua pemuda gitu. Ah. Itu profesi nggak? Orientasi profesi di kepala aku yang menghasilkan duit, Bang. Itu nggak ada duit ya? Pasti nggak ada duit. Nggak ada Itu kan duitnya. kerja Pak. Orang yang jadi pemuda-pemuda semua kerja Itu kan betul-betul Memang ikhlas, kerja ikhlas itu gitu kan. memang mengabdi untuk Iya. organisasi dan Iya. mengabdi untuk tujuan organisasi itu. Iya, niat mulia semua pasti. Intinya Nggak organisasi mungkin. itu Nggak mungkin. Aku rasa nggak mungkin orang Nggak, nyari duit dari gimana situ. caranya berorganisasi nyari duit coba? Nggak mungkin. Nggak bisa. Hah? Dari mana coba? Nggak bisa lah.
Mana bisa? Kecuali Nggak ada organisasi itu. kecuali ada dana hibah dari pemerintah kayak era Covid nih. Itu ada keluar tuh kan. Daftar list OKP penerima dana hibah ada yang 100 juta, ada yang 40 jutaan, ada yang hampir rata-rata 100 juta organisasi-organisasi. Itu dana hibah, guys. Dana hibah tuh nggak mungkin orang itu sanggup ngambil dana Nah, hibah, bro. ya betul. Namun kan dana itu dikelola bukan untuk jadi uang masuk, dikelola Itu untuk kegiatan iya. organisasi itu. Kegiatan kan banyak kegiatan di sini sekarang. Tujuan uang itu digelontorkan, aku baca ya dari surat edaran yang Gubernur Teken itu untuk kegiatan-kegiatan penunjang apa ini pencegahan COVID, Oh ya, COVID. karena apa anggaran era COVID. Ya itu dia, balik lagi seperti yang aku sampaikan tadi, kalau mau jadi apapun profesinya harus baik, gitu. Niatnya juga harus baik. Kalau sebuah lembaga itu diciptakan kalau menurut aku untuk mempermudah akses. Iya. Nah, misalkan kepemudaan, organisasi kepemudaan itu dengan adanya lembaga itu lebih mudah terhimpun pemuda di dalamnya. Ya. Apakah ada kucuran dana di dalam organisasi itu? Walaupun ada, lebih mudah dia dialokasikan ke pemuda yang tepat sasaran. Nah, bukan kita mencari uang di organisasi, tapi kita bisa menghasilkan uang dengan organisasi. Artinya kita bisa menciptakan lapangan kerja pemudaan dengan kreativitasnya masing-masing, dengan keahliannya masing-masing, skill kan banyak tuh kami yang dengan adanya anggaran itu, lo misalnya apa, ngelas, pengadaan alat Orang-orang kayak gitu nampak, emang dia aktif di organisasi pemudaan, jadi emang nampak dia. Ya memang dia pengangguran paling berpotensi. Orang populer. itu, orang nampak emang. udah bisa nyalek nih. Kenapa harus nyalek? Makanya aku tengok kalau kenapa Nyalek juga itu mulia. Kenapa mulia? Aku bilang. Nah. Karena kan dengan dia punya jabatan, dia bisa lebih mudah membantu orang lain, kesejahteraan masyarakat. Emang kelihatan. Kalau dia nggak nyalek gimana dia membantu? Pakai uang dia sendiri sebatas orang paling 10-15 orang tiap hari. Betul, betul. Dengan dia adanya jabatan, dia mudah mengelola uang itu untuk tepat sasaran. Karena Filoto ini juga bagi kita sampai sekarang masih hidup. Iya, benar. Apresiasi dulu buat Ya, rakyat untuk kita wakil di rakyat. Aceh Tamiang khususnya. ya, Balik lagi jadilah Nggak, wakil satu- rakyat yang baik. satu sisi nyalek itu kan ini kita cari kerja juga nggak, cari status kerja yang pasti sebagai anggota dewan nggak Niatnya baik. nggak karena aku pernah dengar itu event cari kerja juga melalui parpol gitu. Ya, itu kalau politik menurut aku yang punya pengalaman di warung kopi lah. Ya, itu kan aku kan nggak kuliah, pemuda. Ya kalau kita jadi anggota SMK. dewan kan digaji. Benar. Berarti kan artinya sebelumnya dia kan nggak punya gaji. Iya. Sebelumnya Namanya kan dia pengangguran kerja. juga. Lebih bagus dia nerima gaji pokok dia daripada dia ngambil hak orang lain. Nggak mulianya di mana ya? Berarti biasa aja kan? Namanya orang nyari kerja. Tapi dengan niat dia yang mulia tuh, anggaran itu bisa tepat sasaran. Dia nggak mengganggu anggaran masyarakat. Oh, gitu. Wah itu. Mulia Ya dia patut digaji lah, memang ada gaji lah. Dia cuma ngambil hak dia aja kan, hak orang lain nggak diambil kan. Iya, itu dia. Tapi kan banyak, kita miris juga lihat wakil rakyat. Oh ini Ada banyak yang terjerat kasus korupsi. Tapi nggak di sini. hak badan Dia amil nggak di kan? sini. Di sini nggak ada. Berarti itu kategorinya hak badan amil bang, yang pengelola ya? Iya. Pengelola uang ya? Ambil pun orang sedekah kan ada haknya. Iya. Dia mengelola. Iya, makanya Biasa itu. Jadi kita jangan berprasangka buruk atau kayak mana. Oh iya. Nggak ada. Aku nggak Iya. berprasangka buruk, cuman itu pandangan aku Ini lari sama ke yang pernah aku dengar. politik, balik ke pengangguran lagi lah. Ya jangan ke politik juga. Enggak, kita bebas, yang ngobrolnya bebas. Pengangguran Ngobrol aja, artinya- nggak ada arah ini. Pengangguran kalau menurut aku nggak usah takut lah dengan rezeki. Nggak usah takut. Kalau kita mau jadi pengangguran yang baik, pedagang yang baik, insya Allah itu ada rezeki yang baik. Karena Kategori kita, pengangguran yang baik itu kayak mana? misalkan pengangguran yang baik itu dia Nggak nyuri gitu. ya, jadi dia itu nggak lari dari aturan-aturan hukum. Jadi dia Pengangguran yang tidak mencuri, konsisten nganggur ya dia gitu. Ya. pengangguran yang nggak terjerat dari narkoba, perjudian. Ya artinya Masalah rezeki, ya dari mana dia dapat rezeki dia nggak kerja? Lihat aja cicak-cicak di dinding, nyamuk terbang. Ikan di laut makan semua. Rezeki yang datang. Betul kan? Ya kan, kita Ribuan bisa ikan belajar di dari laut. alam gitu. Alam itu mengajarkan kita. hmm, Lihat cicak di dinding.
nyamuk terbang-terbang, tapi mau nyamuk itu datang ke cicak. Kenapa aku harus takut dengan rezeki? Nggak cicak ada amalan ya nggak biar nyamuk itu datang nggak? Iya, amalan sebagai manusia kita harus jadi manusia yang baik. Itu kan ada rezeki. Usah khawatir.